Dan malam ini itu kembali seperti itu, badannya panas, tetapi kali ini bukan kepala tetapi perutnya. Akhirnya Bu Fatimah bilang bahwa kalau begitu ini bukan penyakit medis, katanya gitu. Ini berarti ada sesuatu nih, ada di luar medis lah, katanya gitu. Coba aja, kata Bu Fatimah, coba telepon ke Pak Ustadz Suparman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat, kembali lagi bertemu dengan Kisah Misteri. Kisah misteri kali ini akan menceritakan tentang satu keluarga yang salah satu anggota keluarganya itu terkena kiriman santet dari seseorang yang tidak menyukainya. Ya, setiap penyakit tentunya pasti ada obatnya, dan setiap yang namanya santet tentu juga ada penangkalnya. Walaupun jenis santet itu bermacam-macam, ya, ada jenis santet yang berat, jenis santet yang ringan, ada juga jenis santet yang sedang. Ini adalah satu kisah misteri di mana satu keluarga ini, salah satu keluarganya, ya ini anak bernama Roni, berusia sekitar 21 tahun, ya, lelaki. Ini dia masih kuliah. Ini anak dari keluarga dari Pak Doni dan Bu Lastri. Nah, suatu ketika, ya sobat, ini di keluarga Pak Doni, ya, di kira-kira jam 12 malam, entah kenapa si Roni ini menjerit-jerit kesakitan karena kepalanya sakit. Jadi menjerit yang luar biasa dan menahan sakit sehingga sampai gemetar, ya, giginya karena dia menahan sakit itu. Jadi seperti kepalanya itu seperti ditusuk-tusuk, ya, seperti ditusuk-tusuk oleh jarum. Jadi cekit-cekit, tapi ini sering, ya, ini hampir di semua atau di sekitar kepalanya itu jadi seperti ada yang menusuk-nusuk. Nah, ini kejadian ini sekitar jam 1 malam, ya, di rumahnya Pak Doni. Itu pada hari Rabu Kliwon pada saat itu. Entah kenapa, karena si Lastri sendiri, Bu Lastri sendiri juga merasa bahwa anaknya selama ini tidak pernah ada keluhan atau tidak punya penyakit apapun. Tapi pada saat kejadian tersebut juga Lastri dan Pak Doni juga sangat heran kenapa anaknya si Roni ini kok menderita sakit yang luar biasa. Kemudian dicoba dipegang tubuhnya, panasnya juga naik, ya, mungkin kalau di sekitar diukur suhunya itu mungkin sekitar 40 derajat. Akhirnya dicoba diminumkan pakai air hangat, diminumkan pakai teh manis hangat, ya, untuk supaya meredam sakitnya dari anaknya si Roni tersebut. Tetapi itu ternyata tidak memberikan efek apa-apa. Akhirnya sepakat Pak Doni dan Bu Lastri membawa anaknya si Roni ini ke rumah sakit terdekat. Akhirnya langsunglah dibawa si Roni tersebut ke rumah sakit terdekat dan langsung masuk ke ruang IGD. Nah, di sana langsung ditangani oleh dokter yang piket pada saat itu. Akhirnya si Roni coba diinfus, kemudian di infus itu juga sudah dimasukkan seperti paracetamol ataupun obat yang lainnya. Ditunggu sampai beberapa lama, kemudian Bu Lastri juga meminta agar dokter itu melakukan tes darah, ya, tes darah si Roni. Takutnya nih si Roni ini punya penyakit tipes atau mungkin demam berdarah, karena ini baru pertama kali nih anaknya merasa punya penyakit seperti itu. Dan ini sangat heran nih Bu Lastri dan Pak Doni ini. Akhirnya dicoba lakukan tes darah, diambil darahnya sekitar 3 jaman lah, hasil tesnya labnya sudah keluar dan dinyatakan ternyata si Roni ini tidak ada penyakit apa-apa, tipusnya juga nggak ada, terus trombositnya segala macam yang semuanya normal, ya. Jadi tidak ada penyakit medis yang ada di dalam tubuh si Roni ini. Akhirnya tetapi Bu Lastri juga heran, ya, akhirnya menanyakan kepada si dokternya, tapi kenapa dok, ya, karena anak saya kok seperti itu sakitnya seperti luar biasa, dan demamnya itu, panasnya juga memang betul diukur sampai di sana itu sekitar 40 derajat, ya, tinggi sekali untuk suhu panas badan seseorang, ya. Akhirnya dokter itu mengatakan bahwa mungkin coba aja ibu bapak coba nanti ditanyakan setelah agak tenang, mungkin anaknya ada masalah apa, atau mungkin ada mengalami depresi atau apa. Coba nanti ibu tanyakan, mungkin ada sesuatu lah yang hingga membuat tubuh si Roni ini menderita seperti itu. Akhirnya dibawa pulanglah si Roni
ke rumah lagi. Di sana dicoba, setelah sudah agak tenang, akhirnya Roni ditanyakan nih kepada Bu Lastri apakah punya masalah apa ya di tempat kuliah atau teman-temannya dia berkumpul di mana dia suka bermain itu, apakah ada masalah. Dan Roni mengatakan bahwa dia sendiri juga nggak ada masalah apa-apa dan selama ini juga enjoy aja. Cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba pada malam itu, pada jam 12 malam lewat sedikit itu, dia merasakan tiba-tiba sakit yang luar biasa. Nah akhirnya sudah karena memang tidak apa-apa ya, mungkin memang ada gangguan penyakit medis lainnya yang mungkin tidak diketahui lah oleh keluarga tersebut. Nah ternyata sobat, malam harinya nih, jadi setelah malam begitu dibawa ke IGD, setelah diobati itu sudah normal kembali. Malam harinya lagi nih, sekitar pukul jam 1 malam itu begitu lagi nih, si Roni menderita sakit yang luar biasa. Tetapi yang kali ini diserang adalah bukan kepalanya, tetapi perutnya. Dia merasa melilit, jadi dia sampai kadang-kadang sakit sampai meringkuk menahan sakit perih yang luar biasa. Jadi seperti kayak ususnya tuh kayak dipelintir katanya. Jadi menurut informasi si Roni, jadi sakitnya ini luar biasa. Jadi ususnya seperti dipelintir, dia sampai nggak bisa meluruskan kakinya. Jadi dia meringkuk karena dia menahan perutnya yang sakit yang luar biasa. Nah kemudian tidak lama berangsur-angsur itu suhu badan juga naik seperti malam yang lalu. Suhu badannya naik luar biasa panasnya. Jadi ya mungkin sekitar 40 derajat Celcius lagi nih. Akhirnya dia coba dicoba diredam lah. Akhirnya dicoba dikompres sama Bu Lastri pakai air dingin, kemudian badannya juga, sekujur badannya juga dicoba dikompres. Tetapi seperti itu, panasnya masih, dan si Roni juga merasa sampai menetap giginya karena menahan sakit perutnya yang luar biasa nih. Akhirnya dicobalah oleh Bu Lastri karena dia takut khawatir memang sebelumnya kalau ternyata anaknya menderita sakit atau panas lagi, dia sudah menyiapkan paracetamol, dicoba diminumkan supaya panasnya itu menurun ya. Tetapi itu sudah ditunggu berapa lama juga masih tetap kondisinya seperti itu. Jadi terus tuh Pak Doni dan Bu Lastri itu coba bergantian mengkompres badannya, kepalanya, semuanya sampai ganti air terus begitu. Kemudian Bu Lastri mencoba temannya nih, mencoba telepon ke temannya, mungkin minta pendapat lah kenapa, mungkin tahu penyebab anaknya nih kenapa kok sakitnya seperti itu, karena sudah sebelumnya dibawa ke rumah sakit dinyatakan memang tidak ada penyakit atau secara medis tidak ada penyakit. Dia coba telepon tuh Bu Fatimah, tetangganya yang kira-kira memang beda blok lah, tetap masih satu RT tapi beda blok, sekitar jam 1 malam, dan untungnya kemudian diangkat oleh Bu Fatimah. Kemudian Bu Lastri menceritakan nih kenapa dia menelpon ya. Akhirnya diceritakan bahwa sebelumnya anaknya sakit panas, kemudian dibawa ke dokter dan ternyata tidak ada penyakit apa-apa, dan malam ini itu kembali seperti itu, badannya panas, tetapi kali ini bukan kepala tetapi perutnya. Akhirnya Bu Fatimah bilang bahwa kalau begitu ini bukan penyakit medis, katanya gitu. Ini berarti ada sesuatu nih, ada di luar medis lah, katanya gitu. Coba aja, kata Bu Fatimah, coba telepon ke Pak Ustadz Suparman ya. Mungkin Pak Ustadz Suparman tahulah hal seperti ini, karena Pak Suparman memang di lingkungan itu sudah terkenal sebagai ustadz, dan selain ustadz juga dia dianggap bahwa dia tahulah hal-hal tentang gaib. Nah akhirnya dicobalah ke Bu Lastri untuk mencoba meminta suaminya Pak Doni untuk menelpon Pak Suparman pada malam hari itu sekitar jam 1:30 lah. Dia coba telepon dengan harapan mungkin Pak Suparman masih bisa belum tidur dan bisa mengangkat. Dan ternyata betul, begitu ditelepon Pak Suparman mengangkat dan bertanya ada apa kira-kira kok malam-malam seperti ini telepon. Pak Doni menceritakan bahwa kondisi anaknya saat ini sedang sakit, katanya itu sedang sakit, panasnya luar biasa, kemudian perutnya melilit, dan cerita juga nih sebelumnya juga mengalami hal yang sama seperti itu, tetapi itu kepalanya yang sakit. Akhirnya Pak Suparman menyarankan coba saja dulu itu Bapak dan Ibu bacakan surat-surat pendek seperti surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas, surat Al-Alaq, kemudian surat An-Nas. Coba itu dibacakan berulang-ulang ya. Sambil coba, katanya Bapak, cari tanaman namanya tanaman bangle. Nah, tanaman bangle itu seperti apa? Akhirnya Pak Doni nanya ke istrinya, tahu nggak tanaman bangle? Pernah dengar sih, tetapi nggak tahu seperti apa. Jadi tanaman bangle itu tanaman rempah, jadi bentuknya seperti kunyit, hampir sama seperti kunyit, tanamannya sama, itu di bawah tanah, jadi kalau dicabut itu seperti kunyit, bentuknya seperti kunyit, cuman dia warnanya tidak kuning, dia putih
ya. Baunya pun menyengat. Kalau kunyit memang sudah kelihatan ya, warnanya kuning atau agak ke orange ya, agak orange. Dan itu juga baunya khas ya, untuk bau khas kunyit. Nah, ini bangle ini hampir sama nih. Kalau orang-orang bilang, mungkin kalau sobat tahu, itu sama seperti orang bilang katanya ini kunyit putih. Nah, cuman kan untuk malam-malam hari seperti ini nyari kemana tanaman bangle? Nah, itu Pak Ustadz Suparman menyarankan seperti itu. Coba dibacakan surat-surat pendek, kemudian sambil diparuti tanaman bangle tersebut, coba dibalur ke seluruh tubuhnya seperti itu. Akhirnya Pak Doni konsultasi dengan istrinya Bu Lasri, coba tanyakan ke Bu Fatimah, siapa tahu dia punya atau dia tahu tanaman bangle ada di mana di sekitar perumahan mereka. Akhirnya telepon lagi, Bu Lasri telepon ke Bu Fatimah, dan ternyata ya, alhamdulillahnya Bu Fatimah itu punya tanaman bangle. Memang dia menanam, karena memang itu disinyalir tanaman bangle itu memang dapat tidak disukai oleh makhluk halus ya, setan atau apa segala macam, itu tidak suka dengan tanaman tersebut. Akhirnya Pak Doni dan Bu Lasri pergi nih ke rumahnya Bu Fatimah untuk mengambil tanaman bangle tersebut ya. Kemudian sampai di rumah dicoba dibersihkan, dicuci, diparut, kemudian dibalurkan ke seluruh tubuh si Roni sambil bergantian dibacakan surat-surat pendek, surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq, terus berulang sambil dibaluri parutan bangle tersebut. Itu memang sebetulnya sebelumnya itu si Roni itu masih menderita meringkuk menahan sakit, tetapi sekitar jam hampir subuh lah, begitu hampir subuh, keadaan Roni alhamdulillah itu mulai berangsur-angsur sembuh, berangsur-angsur pulih. Panasnya juga menurun, rasa sakitnya juga sudah menurun. Nah, akhirnya setelah sholat subuh, ternyata Pak Ustadz Suparman mencoba mengunjungi rumah Pak Doni, keluarga Pak Doni, karena ingin melihat bagaimana keadaan anaknya yang tadi dia sampaikan bahwa seperti anaknya sakit yang luar biasa. Dan betul Pak Suparman di situ melihat bahwa ini bukan penyakit medis, tetapi ini adalah penyakit kiriman ya. Ini jenis santet. Jadi informasi dari Pak Ustadz Suparman, ini adalah jenis penyakit kiriman santet, atau santetnya sebenarnya santet ringan. Jadi menurut penjelasan Pak Suparman, santet itu bisa santet yang berat adalah memakai kiriman jin setan merah, setan hitam dan setan putih. Nah, kebetulan yang dikirim ke keluarga ini adalah setan putih, jadi masih termasuk ringan lah ya. Jadi kalau setan merah itu yang paling berat, itu betul-betul mematikan. Dia itu masuknya ke dalam darah dan langsung menghambat. Jadi orang yang dikirim dengan kiriman santet setan merah ini biasanya dia mati mendadak. Walaupun mungkin dia tidak punya penyakit atau riwayat jantung, tiba-tiba dia meninggal karena jantungnya tidak lagi berdetak, karena itu dia betul-betul menyerang ke darah ya, menyerang ke darah sehingga menyumbat aliran darah ke jantung, sehingga orang meninggal seperti kena serangan jantung. Nah, itu setan merah, itu yang sangat jahat ya. Biasanya santet setan merah seperti itu. Nah, kalau setan hitam itu biasanya yang diserang adalah pita suara ya. Jadi pita suara, jadi orang itu tiba-tiba tidak bisa bicara. Nah, kenapa tidak bisa bicara? Kemudian dia juga tidak bisa mendengar ya, tiba-tiba ganggu, kemudian tidak bisa mendengar, tuli. Nah, itu biasanya kiriman santet berupa setan hitam, itu seperti itu. Nah, yang dikirim ke keluarga Pak Doni ini, ke Roni, yang diserang ini adalah merupakan setan putih. Nah, setan putih ini memang biasanya dengan menggunakan surat-surat pendek, surat-surat ayat suci Al-Quran yang sederhana, biasanya ini juga sudah pergi. Nah, akhirnya dicobalah Bu Lasri penasaran nih, kalau memang itu merupakan bukan penyakit medis atau kiriman atau berupa santet atau berupa tuh, dia bingung kira-kira siapa yang mengirim santet tersebut kepada anaknya ya, karena selama ini dia dan keluarganya itu merasa bahwa selama ini tidak terlalu percaya dengan hal-hal gaib seperti itu. Nah, dicoba diterawang oleh Pak Ustadz Suparman, dicoba dilihat, dan ternyata ya ini kiriman dari seorang wanita lah. Ini memang santetnya jenisnya santet putih, santet yang tidak terlalu berat ya, karena memang wanita ini menginginkan, dia tidak ingin supaya yang dikirim ini meninggal dunia atau menderita yang sangat luar biasa, cukup merasakan sakit saja. Jadi memang itu permintaan dari yang pengirim santet kepada dukun yang mengirim santet tersebut. Akhirnya penasaran nih Pak Doni dan
Bu Lastri, ini kira-kira siapa yang mengirim? Akhirnya disebutlah oleh Pak Ustadz Suparman, karena Pak Ustadz Suparman juga menerawang dan dia bisa melihat. Jadi dukunnya pun dia tahu siapa dukunnya dan siapa orang yang mengirimnya. Akhirnya disebutlah nama Vina. Vina itu yang santet. Akhirnya dia kaget, dia tanyakan kepada anaknya si Roni, kamu siapa, kenal kamu? Oh, Vina, katanya. Vina itu bukannya pacar kamu dulu, katanya gitu. Iya, katanya gitu. Jadi si Ron menceritakan bahwa memang dulu sudah hampir lama ya dia berpacaran dengan Vina, hampir 1,5 tahun lah. Tetapi entah kenapa mereka ribut, mereka bertengkar, dan akhirnya Roni memutuskan berhubungan atau tidak berpacaran lagi dengan Vina. Nah, ini sepertinya Vina ini sakit hati nih, ya, sakit hati karena diputusin sama si Roni. Akhirnya dia mencoba untuk kiriman santet tersebut. Nah, akhirnya Pak Suparman menanyakan kepada keluarga Pak Roni dan Bu Lastri, bagaimana ini kan sudah diketahui ya bahwa kiriman santetnya dari orang tersebut, apa mau dikembalikan ya, jadi apakah mau dikembalikan. Jadi menurut Ustadz Suparman, jadi setiap santet itu bisa ya dihilangkan bisa, atau bisa juga dikembalikan. Tetapi akhirnya keluarga Pak Doni memutuskan agar dia tidak ingin mengembalikan santet tersebut ya, karena dipikir ya itu sama jahatnya lah kalau kita mengirim santet kembali. Akhirnya tidak jadi dan itu hanya dihilangkan. Jadi kemudian si Roni ini dibacakan ayat-ayat suci yang lainnya ya, Pak Suparman dihilangkan supaya bersih nih tubuhnya dari gangguan setan, atau supaya tidak ada setan atau kiriman santet yang bisa masuk ke tubuh si Roni tersebut. Nah, alhamdulillah akhirnya keluarga Pak Doni ya, melalui Ustadz Suparman, mereka terbebas dari kiriman santet. Ya, alhamdulillah akhirnya keluarga tersebut terbebas dari kiriman santet dan sudah bersih dari setan-setan santet tersebut berkat upaya bantuan dari Ustadz Suparman. Baik sobat, itu salah satu kisah di mana keluarga itu terbebas dari kiriman santet. Ya, apapun itu bentuknya, apapun itu namanya, ya kita diminta untuk menyerahkan atau selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala segala suatu permasalahan apapun itu bisa akan terselesaikan. Buat para sobat juga ini mengingatkan nih bahwa kita memang selalu berhati-hati bila berhubungan dengan orang lain, karena bisa jadi kata-kata atau ucapan kita ini membuat sakit orang, dan orang itu bisa jadi dendam. Bisa jadi seperti kisahnya Roni dan Vina ini, karena Vina tidak suka akhirnya mengirim santet kepada Roni. Nah, mudah-mudahan kisah ini membuat inspirasi buat sobat sekalian, dan semoga kisah ini menjadi hiburan buat para sobat sekalian. Terima kasih. Demikian kisah misteri kali ini, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.